Sama-sama. Setelah berbicara, Alan berdiri. Ketika dia pergi, dia mendengar gadis itu menggumamkan beberapa kata di belakangnya. Orang-orang dari industri hiburan benar-benar tidak dapat dipercaya dan Alexa tidak berbeda. Aku merasa sedih karena Adira benar-benar peduli padanya. Namun, dia tidak tahu, Alan belum pernah menghubungi Alexa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu seperti ini. Menyimpan rahasia dan dengan sengaja memprovokasi kedua belah pihak ini adalah metode yang biasa digunakannya untuk menangani berbagai hal. Tidak masalah baginya, bahkan jika nyawa terlibat. Saat itu malam hari di Jepang. Alexa sedang menyiapkan makan malam untuk Kenzie di rumah mereka. Untuk mengurangi kelelahan Kenzie, dia membatasi Kenzie hingga 2 jam kerja per hari. Sisa waktunya dihabiskan untuk menemaninya di tempat kerja dan menghilangkan stres. Kenzie bersandar di pintu dapur dengan tangan disilangkan, ketika dia menyaksikan Alexa sibuk memasak. Bibirnya tanpa sadar menunjukkan senyum. Jadi, beginilah rasanya dikendalikan oleh seseorang. Ternyata, Alexa memiliki sisi yang kuat baginya. Tentu saja, Kenzie selalu melarang Alexa memasuki dapur dan terutama takut dia memegang pisau. Jadi, semua yang mereka beli sudah disiapkan sebelumnya. Setelah dengan cepat menyatukan bahan-bahan, makan malam sudah siap. Setelah makan malam, pasangan itu duduk di sofa bersandar satu sama lain ketika mereka menonton film. Sebelumnya, Alexa selalu menjadi orang yang berbaring di pelukan Kenzie. Tapi sekarang, Kenzie adalah orang yang berbaring di pahanya saat dia menggunakannya sebagai bantal. Setelah merasa lelah, mereka menuju ke tempat tidur dan berbaring saling berhadapan. Alexa mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Kenzie, ketika dia berbicara dengan suara lembut. "Apakah kau tahu kau benar-benar membuatku takut?" Kenzie dengan lembut menganggukkan kepalanya. Gadis lucu ini, dia tidak hanya takut, dia takut sampai menangis. Apa yang akan kau lakukan mulai sekarang? Apakah kau akan bersembunyi di ruang istirahat sendirian dan menahan rasa sakit? Kenzie memandang ke mata Alexa, ketika dia akhirnya melingkarkan lengannya di lehernya dan menariknya ke pelukannya, menempatkan kepalanya di atas dadanya. "Aku sangat senang memilikimu." Apalagi yang bisa dia harapkan dalam hidup ini? Dia sudah memiliki seseorang yang terus-menerus memilikinya di hatinya. Alexa berbaring di atas tubuh Kenzie dan membenamkan wajahnya ke dadanya ketika dia mengulurkan tangannya untuk merangkul pinggangnya. "Sayang, jangan sakit." Pada saat ini, Kenzie seperti raja yang telah dijinakkan. Bagi dunia luar, dia ganas dan kuat. Tetapi di depan Alexa dia diizinkan untuk menunjukkan kelemahannya dan menjadi orang yang berharga dan dicintai. Ternyata, hubungan antar pasangan bisa juga seperti ini. Entah mereka yang mencintai atau dicintai, mereka sama-sama bahagia. "Setelah pekerjaanku selesai besok, kita akan kembali ke Indonesia." Setelah mendengar kata-kata Alexa, Kenzie menggelengkan kepalanya. "Dalam hal gaya hidup kita, aku dapat mendengarkanmu, tetapi dalam hal pekerjaan, kau harus mendengarkanku." Setelah pekerjaan JK, aku sudah mengirim penawaran besar ke emailmu yang saat ini berada dalam periode kemajuan. Jika kau melewatkan kesempatan ini atau menolaknya, maka pekerjaanmu dengan JK akan sia-sia. Aku hanya menderita migrain. Bukannya itu rasa sakit yang tak ada habisnya. Alexa tetap diam saat dia menimbang pro dan kontra. Dia tahu juga Kenzie, jika dia melewatkan tawaran internasional ini, maka dia tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum kesempatan seperti ini muncul lagi. "Kalau begitu, kau harus istirahat selama 2 hari lagi. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ketika menyangkut gaya hidup kita, aku akan mendengarkanmu." Kenzie tidak membalas ketika dia berbisik di samping telinga Alexa, "Aku akan mengurus apa yang terjadi di luar rumah kita, sementara kau mengurus bagian dalam."
Alexa tersenyum ketika dia menemukan tempat yang nyaman di pelukan Kenzi dan tertidur. Setelah seharian bekerja, dia terlalu lelah. Kali ini, dia hanya selangkah lagi menjadi supermodel internasional. Dia sangat berharap semuanya akan berjalan dengan lancar. Alan sudah menanam bom waktu. Dibandingkan dengan suasana hangat dan nyaman di kamar tidur, suasana di ruang belajar antara Gilang dan Natalie sangat menyedihkan. Salah satu dari mereka harus berurusan dengan masalah-masalah di Mandala Entertainment, sementara yang lain harus memeriksa kontrak Alexa. Tapi, sementara Gilang bekerja keras, Natalie tidak bisa menahan senyum ketika dia mengintipnya dari belakang. Sepertinya dia sudah lupa itu seperti lapisan kaca antara dirinya dan Gilang. Pada saat ini, Gilang mengangkat kepalanya dan melihat Natalie tersenyum di belakangnya. Ekspresi obsesif di wajahnya membuatnya merinding. Gilang berbalik dan bertanya, "Kenapa kau terus menatapku?" Mendengar pertanyaan ini, pikiran Natalie tiba-tiba menjadi kosong ketika wajahnya memerah. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. "Gilang, idiot, apakah kau memiliki IQ rendah? Kenapa kau bertanya padaku sesuatu yang begitu canggung dan tidak nyaman? Apakah kau benar-benar tidak suka jika aku melihatmu?" Hati Natalie diambil alih dengan kemungkinan ini. Namun, bisa berinteraksi satu lawan satu seperti ini, sudah cukup baginya. Bagaimana dia bisa mengharapkan sesuatu yang lebih? Dengan pemikiran ini, Natalie memulihkan ketenangannya. Tapi tepat ketika dia mengangkat kepalanya untuk terus melihat kontrak Alexa, wajah cantik muncul di depannya. Natalie sangat terkejut, dia cepat-cepat mundur. "Apa yang kau lakukan? Aku membiarkanmu melihat dengan lebih baik. Apa gunanya hanya melihat punggungku?" Natalie berusaha menahan detak jantungnya saat dia panik. Terutama saat dia melihat ke mata Gilang yang bercahaya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apakah Gilang menggoda dengan sengaja atau apakah dia serius berpikir dia ingin melihat wajahnya dengan lebih baik. "Jangan menggodaku seperti ini," Natalie mengeluh di dalam hati. Dia begitu tergoda untuk menerkamnya. Gilang menatap Natalie sejenak. Setelah menyimpulkan bahwa dia telah selesai menatapnya, dia berdiri dan berkata, "Duduklah di depanku." Mengetahui seseorang sedang menatap punggungku membuat bulu kudukku berdiri. Natalie terdiam. Tidakkah idiot ini tahu kenapa aku menyelinap menatapnya? Memiliki IQ rendah memang merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Natalie sedikit marah. Dia meraih kontrak di depannya dan pergi untuk duduk di depan Gilang. Dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat masuk ke dunianya sendiri, tidak lagi menatap Gilang. Berada di dekat seseorang seperti Gilang akan membuatnya frustrasi cepat atau lambat. Gilang menggigit penanya saat dia melihat punggung Natalie. Mulutnya melengkung ke atas secara alami. "Apakah kau satu-satunya yang diizinkan untuk melihatku? Aku juga ingin melihatmu." 2 hari kemudian, Alexa akhirnya menyelesaikan semua pekerjaan JK dan fokus pada pemotretannya untuk majalah internasional. Dia mengambil satu pekerjaan demi satu, kadang-kadang dia harus bepergian ke beberapa tempat. Tapi, setelah penampilannya yang memukau di Jepang Fashion Week, tokoh model internasional semua mulai memperhatikan keindahan Asia ini. Setelah seharian bekerja untuk Alexa, tiba saatnya bagi Kenzi untuk kembali ke Indonesia. Malam itu, ketika Alexa kembali ke hotel, dia menemukan Kenzi sudah mengemasi barang bawaannya dan bersandar di mobil menunggunya. Karena beberapa hari istirahat terus-menerus, energi Kenzi sudah sepenuhnya pulih, kelelahan di wajahnya yang cantik telah menghilang. Alexa sangat puas. Jadi dia memeluk Kenzi di depan mobil dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. "Ketika aku kembali, aku akan bisa berdiri berdampingan denganmu," Alexa berjanji ketika dia bersandar di dada Kenzi. "Ketika aku berjanji sesuatu padamu, aku pasti akan memenuhinya."
Kenzi mengulurkan tangannya untuk membelai rambut istri tercintanya dan menciumnya. Aku meninggalkan beberapa pengawal untukmu. Apapun yang terjadi, pastikan untuk menghubungiku terlebih dahulu. Baiklah, Alexa mengangguk dengan serius. Segera kembali ke rumah. Jika rumah adalah tempatmu berada, maka tidak ada tempat lain yang akan kukunjungi. Setelah berbicara, Alexa berdiri berjinjit dan mencium bibir Kenzi. Kenzi mengaitkan lengannya di leher Alexa, dan meningkatkan gairah sampai mereka berdua kehabisan napas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.